Assalamualaikum Bu Yulfah. Sore ini sangat Salam. ceria sekali ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak, meskipun Alhamdulillah. kemarin sempat Ya. mengalami penurunan semangat gitu Pak, tapi alhamdulillah sekarang sudah bangkit lagi. Penurunan semangat kenapa ini Bu? Ya mungkin karena ini Pak, apa ya, rangkaian kegiatan yang cukup padat selain dari program JKP. Di sekolah kita kan sekarang sudah mulai kejar tayang itu kan Pak, PAS, Oh, iya. bentar Oh lagi iya pengisian PAS ya, raport. Iya, rapot. Hmm. Jadi itu ya Bu, ada 3 ya yang harus dikejar tayang. Ada JKP yang sekarang sudah sampai pada modul 2.3 gitu ya. iya betul Pak. Kemudian juga bersamaan itu juga kita melaksanakan PAS dan juga bersamaan juga baru dirilis rapor kurikulum Merdeka ya kan. Iya, Jadi betul mungkin Pak. permasalahan yang sangat kita hadapi bersama 3 itu. Bagaimana Bu Yulfa tentang hal tersebut? Iya Pak, saya itu awalnya ngerasa agak apa ya, capek, tapi capeknya itu bukan capek secara fisik loh Pak, kayak secara pikiran. Nah, Kadang kayak nggak bisa menentukan mana dulu yang mau dikerjakan saking banyaknya tagihan tugas seperti itu. Seperti ya peran kita sebagai guru di sekolah itu tugas-tugasnya jelas, eh, apa tadi, koreksi nilai PAS, ya. terus nanti sebentar lagi mengisi raport seperti itu. Sedangkan peran kita sebagai calon guru penggerak Oh, iya. juga tagihannya banyak. Dan yang ketiga itu peran sebagai ibu tentunya Pak. Di rumah juga saya lumayan, anak-anak itu sudah mulai menagih haknya untuk diperhatikan secara penuh seperti itu Pak. Iya, iya. Berarti sangat padat sekali ya Bu Yulfa, tadi capek bukan hanya soal fisiknya tapi juga psikisnya ya, ada Iya capek Pak. dari tugas-tugas guru penggerak, koreksi, kemudian PS juga, koreksi dan seterusnya. Lalu yang dikehendaki oleh Bu Yulfa itu yang seperti apa nantinya itu sehingga bisa teratasi semua? Saya pengennya semua peran berjalan dengan lancar. Yang pertama pembuat koreksi dan pembuatan raport itu selesai dengan due date yang sudah ditentukan. Begitu pula Hmm. dengan tugas-tugas JGP itu juga selesai sebelum due date-nya. Dan yang terakhir, hak-hak anak-anak saya itu juga terpenuhi karena lumayan ya selama 4 bulan 5 bulan ini mereka lebih banyak waktu tidak bersama sayanya gitu loh Pak, karena Oh iya, iya. mengerjakan tugas. Jadi semuanya kepengen terselesaikan sesuai dengan due baik sebagai korektor di dalam kelas ini, juga e-raport, juga tugas CTP, dan juga hak-hak anaknya untuk bisa terpenuhi semua ya. Tapi Betul Pak. luar biasa sih. Kalau boleh tahu kira-kira kalau boleh tahu dari 4 masalah tersebut sekarang semuanya kan tadi dengan tujuan bisa terlaksana semuanya ya. Hak Ya. anak juga terpenuhi, kemudian rapot juga sesuai waktunya, korektor juga sesuai waktunya. Potensi apa saja yang dimiliki Bu Yulfa itu untuk bisa semuanya terrealisasikan Bu? Peluang atau potensi yang saya miliki sebetulnya saya punya ini Pak, alhamdulillah saya punya support system yang bagus. Yang Hmm, pertama di rumah suami saya sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan saya. Terus yang kedua, eh, orang tua saya itu juga semua support. Jadi alhamdulillah sejauh ini tertangani ya Pak. Misal ada beberapa kegiatan yang memang membutuhkan saya fokus untuk mengerjakan, hmm. support system saya itu benar-benar membantu saya. Jadi mungkin itu peluangnya Pak. Oh iya, iya. Jadi pulangnya semua keluarga lah ya, itu ya, support dari ibu semua. Nah kalau boleh tahu, ibu sekarang kalau di skala lah ya, di skala sekarang pada posisi berapa untuk bisa mencapai tujuan semuanya itu bisa terselesaikan juga dengan tepat waktu? Kalau
Berbicara mengenai skala mungkin saat ini 6, Pak. 6 ya. Oke. Yang diharapkan berapa, Bu? Kalau itu nanti dia selesai semua. Yang diharapkan Baik. pengen maksimal, Pak, pengen 10. Oh, luar biasa 10 ya. Dari 6 untuk mencapai 10, begitu ya. Iya, iya, Pak. Dari rapot, mengurusi anak, kemudian koreksi, dan juga mengurusi rumah tangga dan sebagainya bisa mencapai 10. Untuk bisa mencapai itu, rencana aksinya apa dari Bu Yulfa dalam waktu dekat itu untuk mencapai tujuan itu? Rencana aksinya tuh mungkin seperti ini, Pak. Jadi saya tuh suka nulis. Ya. Saya suka nulis, saya juga suka coret-coret. Jadi saya punya buku namanya journaling, Bu. Di situ saya menuliskan segala sesuatu yang saya dapatkan pada hari itu. Contoh hari ini ada momen penting apa, itu saya tuliskan di jurnal. Termasuk juga skala prioritas. Jadi dalam 1 minggu biasanya itu saya membuat skala prioritas. Jadi mana saja kegiatan yang harus saya lakukan terlebih dahulu, terus itulah yang saya lakukan. Seperti itu, Pak. Jadi saya membuat Jadi skala prioritas di jurnal. membuat skala prioritas di jurnal tersebut ya Bu, semua kegiatan-kegiatan dibuat jurnal sehingga akan terpantau skala prioritasnya mana yang harus bisa dikerjakan terlebih dahulu sehingga semuanya bisa teratasi, begitu ya Bu? Iya, betul Bapak. Oke. Nah, untuk bisa mencapai semua itu kira-kira butuh waktu, kira-kira kapan itu? Butuh waktu berapa lama untuk bisa terselesaikan semuanya dari tadi saya identifikasi itu 4, Iya. koreksi, sampai dengan ngurus anak gitu. Nah itu Pak, sebetulnya saya sudah tahu apa yang seharus saya lakukan, tapi kadang membangun mood itu yang agak susah gitu ya Pak. Kadang kalau apa ya, ketika suasana hati itu memang benar-benar sedang down gitu, untuk memulainya itu sulit. Cuman ya memang ada sih beberapa tips atau trik sebetulnya bisa membangkitkan mood kembali Pak. Jadi untuk memulainya sulit ya. Sulit Pak. Ya, jadi kata M tadi ya, memulai melaksanakan. Nah, tentunya itu harus ada trik tersendiri untuk bisa memulai sehingga terbangkitkan jiwanya untuk memulai. Itu kan perlu komitmen, tanggung jawab dari diri sendiri. Begitu, Bu. Iya Pak. Nah, iya ya. Itu berarti komitmen tersebut terhadap rencana yang direncanakan itu bagaimana, Pak, untuk memulai tersebut? Kadang tipsnya tuh gini Kak, untuk membangkitkan komitmen lagi, mengingatkan komitmen lagi, itu yang pertama saya harus punya waktu, tidak harus lama, 1 atau 2 jam untuk melakukan hal yang saya suka. Misal saya tuh suka saya suka nongkrong Pak. Nongkrong, kadang saya sama suami itu minta izin untuk keluar gitu tanpa anak sendiri, itu hanya ngopi, makan cemilan yang kita suka, terus nyoret-nyoret nulis apa kayak gitu Pak. Biasanya saya itu untuk membangkitkan mood. Kemudian yang kedua adalah berkomunikasi dengan teman-teman satu circle. Kebetulan di sekolah kami ada 4 CKP. Ketika ngobrol dengan mereka itu semangat mulai terbangun kembali. Nah, ketika semangat itu terbangun, skala prioritas yang sudah saya buat, alhamdulillah bisa realisasi satu persatu Pak. Alhamdulillah. Berarti untuk bisa mencapai itu tadi ya, minta izin untuk keluar, itu kemudian berkomunikasi dengan sama satu circle CKP tempat itu, sehingga itu bisa rencananya yang itu bisa dari skala itu bisa terurai satu persatu ya Bu. Betul Bapak. Itu kan ada 4 itu kan, satu persatu itu tadi kan. Itu butuh waktu berapa lama untuk bisa keempatnya terrealisasikan semuanya dengan mencapai angka 10 tadi? Goalnya itu kan berarti pembagian raport dan juga bersamaan dengan lokakarya yang ketiga. Setelah itu kan kita off ya Pak. Jadi menurut saya goalnya itu ya 2 minggu Pak. 2 minggu ya, 2 minggu dari sekarang gitu. Okay. Tapi 2 minggu lagi
kita lihat progresnya, apakah bisa terselesaikan semuanya dari 4 masalah tadi ya Bu ya. Semoga bisa ya Pak. Semoga bisa ya. Iya. Tentunya dengan apa tadi, langkah-langkah tadi akan semuanya bisa terselesaikan, nanti bisa kita akan ketemu di 2 pekan yang akan datang untuk mengevaluasi apakah 4 tadi bisa terhasil atau tidak. Gitu ya Iya Bu? Pak. Nggih Pak, ketemu di Loka nanti ya Pak. Iya, ketemu di Loka, gimana progresnya. Nggih. Berarti sudah terserahkan ya Bu, dari 4 masalah tadi ya Bu? Alhamdulillah sudah lega, sudah tercerahkan, Iya. saya sudah punya solusi atas permasalahan saya Pak. Oke. Kira-kira apa Bu, dari perbincangan ini yang singkat ini, kurang lebih 15 menit, yang bisa diambil manfaatnya sebagai refleksi dari obrolan kita berdua Bu? Nggih Pak, saya dapat banyak pelajaran di sini bahwa jika kita menemukan sebuah apa ya, kegiatan yang padat, kegiatan yang sepertinya berjalan secara bersamaan, pertama kita harus punya rasa tenang dulu, kita tenang, kita urai satu-satu dengan cara menuliskan skala prioritas. Mana yang paling dekat dulu harus dikerjakan, kemudian yang kedua membangun semangat atau mood lagi dengan berkomunikasi dengan teman-teman satu circle atau satu frekuensi lah untuk membangkitkan semangat. Dengan seperti itu, insya Allah satu persatu semua tagihan atau tugas itu bisa terselesaikan dengan baik. Begitu Pak. Oh iya, oke, terima kasih Bu Ilva, obrolan ini sudah terurai satu-satu pada pokoknya, yaitu kita membuat skala prioritas dan mengidentifikasi semuanya, dan kita juga berkoordinasi dengan yang satu circle lagi sehingga semuanya bisa terurai. Begitu ya Bu? Iya Bapak, betul. Terima kasih juga Bapak atas waktunya. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi kita nanti di 2 pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa sambil mengevaluasi apa yang kita laksanakan di hari ini untuk Bu Ilva, dan juga kita bisa ketemu. Begitu ya Bu Ilva? Terima Iya kasih. Bapak, sama-sama. Sehat selalu, bagi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.